الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة. Kita lanjutkan pembahasan akidah, Fadlul Islam, keutamaan Islam dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita telah membahas ayat-ayat mengenai Fadlul Islam, keutamaan Islam. Sekarang kita lanjutkan pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang Fadlul Islam. Kita sampai pada hadis yang pertama tentang Fadlul Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam musnad dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin ista'jara ujara'a faqala man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qiratin fa'amilatil yahudu thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin fa'amilatin nasara thumma qala man ya'malu li min al-asri ila an tagiba asy-syamsu ala qirataini fa antum hum faghadibatil yahudu wan nasara wa qalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran qala hal naqastukum min haqqikum syai'a qalu la qala dzalika fadli utihi man asya." Yaitu perumpamaan kalian, wahai ahli kitab, perumpamaan kalian ini kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perumpamaan ahli kitabain, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Di sini Rasulullah ingin membedakan antara pahala kita yang kita dapatkan dibandingkan pahala umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya dari umat para nabi. Bahwa pahala kita lebih banyak daripada pahala umat-umat sebelumnya. Kamathali rajulin, itu perumpamaannya seperti seorang lelaki ista'jara ujara, yang sedang mempekerjakan para pekerja, yang dimana para pekerja ini dikiaskan kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, begitu pula umat Yahudi dan umat Nasrani. Beliau bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli kitab," perumpamaan kalian dan perumpamaan ahli kitab. Dalam sebagian riwayat, mathalul muslimin wal yahudi wan nasara, perumpamaan orang-orang muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Di sini Rasulullah SAW memberikan permisalan untuk menjelaskan kepada umat Islam ini, umat akhir zaman, yang dimana amalan mereka itu sedikit. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, umat ini yang datang belakangan, wa amilat qalilan, amalannya sedikit, walakinnaha hadiyat bi ajrin katsir, tetapi mereka umat akhir zaman ini mendapatkan pahala yang banyak. Umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala yang banyak dengan amalan yang kecil. Fa'atallahu hadhil ummah qiratain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Islam ini 2 kali lipat pahala dari pahala umat-umat sebelumnya, dari umat para nabi. Wa ata min qabliha qira, sedangkan Allah memberikan pada umat sebelumnya 1 pahala. 1 pahala. Dan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada umat Islam, yang disyariatkan syariat-syariat yang banyak, dan syariat itu mudah mereka kerjakan, tetapi pahalanya berlipat ganda.
Ya, amalnya sedikit, pahalanya berlipat ganda. Bagaikan beliau mempermisalkan kama thali rajulin, perumpamaan umat ini dengan umat sebelumnya seperti seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Ya. Yang dimana waktunya sama, tapi ganjarannya beda. Ya. Dan di sini para ulama menjelaskan, Syekh Saleh menjelaskan, perumpamaan kalian di sini maksudnya artinya yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Bahwa ista'jara ujara, seorang lelaki ini memberikan pekerjaan kepada para pekerja ini adalah kias kepada bahwa anak Adam ini, manusia, itu sedang diberikan pekerjaan oleh Allah. Kita ini sedang diberikan pekerjaan oleh Allah. Yang dimana Allah memberikan gaji kepada masing-masing kita. Allah memberikan kepada sebagian umat pahala dan sebagian umat lainnya pahala. Tetapi Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan pahala yang berlipat ganda. Dan ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa pahala yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah pahala yang hakiki. Dia diberikan ganjaran pahala atas amalan yang dikerjakan. Ya. Bahwa hadis ini memberikan faidah yang banyak dalam akidah, bahwa umat ini Allah memberikan kekhususan kepada mereka, umat Nabi Muhammad SAW, dengan keutamaan dan tambahan pahala dibandingkan umat-umat sebelumnya. Dan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, bahwa Allah menjadikan kepada umat mukmin ini yang akhir zaman cahaya, nur, dan Allah mengampuni mereka. Dan di antara keutamaan umat ini pula Allah memberikan mereka berkumpul di atas kebenaran. Artinya umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kesepakatan umat ini di atas kebenaran. Artinya umat yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Pasti berkumpulnya dan bersepakatnya di atas kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sungguh umatku tidak akan berpecah di atas kesesatan. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwa seorang muslim dia bisa berpegang teguh dan menjaga dirinya dari kesesatan. Dengan apa? Dia menjaga dirinya dari kesesatan dengan cara dia mengikuti apa yang disepakati oleh umat ahli sunnah wal jamaah. Maka dia tidak akan tersesat. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka dia tidak ingin sesat, maka dia harus mengikuti ijma' kesepakatan para ulama Islam. Maka siapa saja yang berpegang teguh dengan mengambil akidah dari apa yang disepakati oleh ulama Islam, ketika banyak sebagian orang-orang yang memperselisihkan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperselisihkan masalah akidah dan mengikuti hawa nafsu, maka kita kembali kepada para ulama yang bersepakat di atas akidah yang benar. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma la tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, artinya umat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.
dari para ulama Islam. Dan juga di antara keutamaan hadis ini bahwa ketika umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan, dan mereka pasti bersepakat di atas hidayah dan petunjuk. Para ulama pasti bersepakat di atas hidayah dan petunjuk karena sudah ada hadisnya. Maka dengan itu dia mudah untuk meraih mana jalan yang benar dan istiqomah di atas jalan yang benar. Di mana? Melalui thariqil jamaah, jalannya para jamaah. Artinya ulama Islam yang bersatu di atas akidah yang benar. Ya. Maka ketika kita ingin kembali kepada jalan yang benar, maka kita kembali berpegang tegan dengan apa yang dipegang oleh al-jamaah, oleh ulama Islam yang disepakati oleh mereka. Dan kita menjauhi segala kelompok-kelompok yang membuat kelompok-kelompok dan berpecah-pecah dengan membawa argumen-argumen mereka yang menyelisihi apa yang disepakati oleh ulama Islam. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan, fadlullah, dengan hidayah kepada setiap mukmin yang ingin mencari hidayah, yaitu dengan mereka mengambil para ulama, ya, seluruh ulama, mengikuti ijma' ulama, dan dia benar-benar meyakini bahwa pahala ini bagi orang-orang yang istiqomah di atas jalan yang benar, dia akan mendapatkan lipat ganda pahala yang lebih dari umat-umat sebelumnya. Semua ini juga menjadi dalil bahwa yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, yang memberikan cahaya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang memberikan keistiqomahan Allah, yang memberikan hidayah Allah, yang memberikan cahaya juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat yang memberikannya semua adalah Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga seorang hamba dia mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, fakana lil yahudi yaumus sabti walin nasara yaumul ahad. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة." Nah, ini tentang keutamaan Islam, artinya Islam umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memalingkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Artinya umat-umat sebelum kita dari umat Yahudi dan umat Nasrani, Allah tidak menjadikan hari besar mereka adalah hari Jumat. Tetapi Allah menjadikan hari besar mereka hari Sabtu dan Ahad. Maka Allah menyesatkan, maksudnya di sini memalingkan mereka orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dari keutamaannya hari Jumat. Agar hari Jumat ini diraih oleh umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah hari Sabtu itu bagi orang Yahudi. Artinya hari Sabtu menjadi hari besarnya orang Yahudi. Sedangkan hari Ahad menjadi hari besarnya orang Nasrani. Hari Minggu menjadi hari besarnya orang Nasrani. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka iri dan cemburu
terhadap hari besarnya umat Islam yang ada pada hari Jumat. Orang-orang Yahudi sangat iri dan dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa hari besar hari Jumat. Makanya setiap hari datang hari Jumat kepada umat Muslim, orang-orang Yahudi berharap kalau hari Jumat itu mereka saja yang mendapatkan. Tetapi mereka tidak mendapatkan. Mereka iri dan dengki terhadap umat Islam akan hari Jumat yang Allah berikan kepada mereka sebagai hari besar. Tetapi Allah berikan kepada orang Yahudi hari Sabtu dan orang Nasrani hari Ahad. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita pada hari Jumat. Fahadana liyaumil Jum'ah, artinya Allah yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadikan hari Jumat sebagai hari besar. Karena ini hari paling utama. Hari yang Allah cintai. Hari yang paling utama. Ya. Bagaimana tidak? Beliau mengatakan, fakadzalika hum taba'un lana yaumul qiyamah. Demikianlah mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan mengikuti kita pada hari kiamat. Mereka akan ikuti kita. Umat-umat sebelumnya akan mengikuti kita pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Maksudnya akan mengikuti kita pada hari kiamat, karena hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Wa nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumul qiyamah. Kita orang-orang yang terakhir di dunia ini. Maksudnya kita umat Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang terakhir yang hidup di dunia. Tetapi awwaluna yaumul qiyamah. Kita adalah orang yang pertama nanti yang akan mendapatkan bagian pada hari kiamat nanti. Mendapatkan bagian pada hari kiamat. Maka di dalam hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, hadis yang mulia menjelaskan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Bahwa umat ini diberikan keutamaan berupa hari Jumat. Dan dipalingkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memalingkan umat-umat sebelum kita dari hari besar mereka, hari Jumat. Ya. Ceritanya orang-orang Yahudi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi ini sebelum kita, orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Allah pernah menguji mereka. Mereka pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari apa yang mereka akan jadikan hari besar. Maka orang Yahudi berdiskusi dan berselisih tentang hari sampai mereka mendapatkan dan bersepakat bahwa hari besar mereka itu ada pada hari Sabtu. Tetapi mereka setelah salah di dalam apa yang mereka sepakati. Dari di sini Allah menguji mereka dan Allah memerintahkan mereka untuk menjadikan satu hari sebagai hari raya. Kemudian mereka membuat hari Sabtu sebagai hari raya. Kemudian setelah itu Allah menjadikan orang Nasrani dan menguji mereka untuk menjadikan satu hari sebagai hari raya. Tetapi mereka bersepakat untuk menjadikan hari Ahad sebagai hari raya. Fa'akhtau. Maka tapi mereka salah di dalam menjadikan hari raya pada hari Ahad. Hari besar. Nah, di sini yang maksudnya Allah palingkan mereka dari memilih hari. Ya. Karena Allah ingin menjadikan umat akhir zaman ini dan memilih hari Jumat untuk umat akhir zaman karena ini hari yang paling mulia. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa umat sebelumnya terkadang mereka bersepakat di atas kesalahan dan kesesatan. Ya. Makanya mereka memalingkan Alkitab, Injil, Taurat
Dan ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana umat Nabi Muhammad SAW tidaklah bersepakat di atas kesesatan. Karena Allah perintahkan umat ini untuk bersepakat, untuk mencari hari besar. Allah pilih dan memberikan taufik kepada mereka untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari besar. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan bahwa umat Islam akhir zaman ini, umat Islam yang ada jadi menjadi umat Nabi Muhammad SAW tidaklah bersepakat di atas kesesatan. Maka keutamaan Islam di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan keutamaan Islam yang Allah berikan kepada mereka dari dua sisi. Allah tidak membiarkan mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka memilih begitu saja hari yang mereka mau dari hari besar. Tetapi Allah memerintahkan mereka untuk memilih hari tertentu, yaitu hari Jumat sebagai hari besar. Berbeda dengan umat sebelumnya. Allah biarkan mereka yang memilih hari besar mereka. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilih hari besar di akhir zaman ini, yaitu hari Jumat. Maka tidak tersesat. Ya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada umat ini, bahwa mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berkumpul, bersepakat di atas kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat ini menyempurnakan agama mereka sendiri. Tetapi Allah telah menjelaskan agama ini dengan sempurna dan menyempurnakan nikmat ini kepada umat yang terakhir. Sebagaimana firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai agama kita menunjukkan bahwa kita tidak mungkin akan berkumpul, para ulama Islam tidak berkumpul di atas kesesatan. Dan maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahadana liyaumin Jum'ah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari besar. Maka hidayah di sini umum. Baik itu hidayah melalui ijtihad ataupun yang tidak ijtihad. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah dengan Allah menjelaskan hukum-hukum kepada kita dengan sempurna melalui Al-Quran dan hadis. Dan maksud sabda Nabi SAW, Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah, maka Allah datang dengan membawa umat yang terakhir dan memberikan kita petunjuk dengan hari Jumat. Inilah maksud dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus di sini adalah mencari hidayah dengan apa? Dengan istiqomah di atas jalan baik ilmu dan amal, akidah dan pembenaran. Ini maksud dari jalan yang lurus, artinya mencari hidayah dengan istiqomah di atas jalan ilmu dan amal. Dengan kita belajar agama dan beramal. Dengan kita mencari akidah yang benar, menuntut ilmu akidah yang benar, dan membenarkan. Dan maksud dari Nabi yang mulia SAW, وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mereka itu akan mengikuti kita pada hari kiamat. Karena umat Nabi Muhammad SAW nanti akan mendahului umat-umat yang lainnya pada hari kiamat. Mereka lah yang pertama kali masuk surga. Ya.
umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami orang yang pertama nanti pada hari kiamat, maksudnya juga adalah kami ini orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya umat Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Dan mereka lah yang pertama kali beristirahat dari hisab, dari panjangnya hisab. Dan mereka orang yang pertama kali menyeberangi sirat. Sirat yaitu jalan yang terbentang di atas neraka jahanam. Yaitu umat Nabi yang terakhir. Begitu pula umat Nabi Muhammad SAW, mereka juga yang masuk pertama kali ke surga. Beliau bersabda, Ana awwalu man yadkhulul jannah. Aku yang pertama kali yang akan memasuki surga. Yaitu dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang akan mengiringi mereka masuk ke surga. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang memiliki keutamaan di dunia maupun di akhirat. Maka jika kita telah mengetahui bahwa keutamaan yang besar dalam hadis ini, maka hadis ini dapat kita petik beberapa faedah di dalamnya. Yang pertama, bahwa kesesatan itu terkadang bisa terjatuh dalam sebagian kesalahan ijtihad. Dari sebagian kesalahan ijtihadiyah. Kesalahan dalam mengambil pendapat tertentu. Sebagaimana beliau bersabda, Adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah telah memalingkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kami. Maka terkadang seorang mujtahid, seorang yang ingin berpendapat dalam suatu pendapat, salah dari kebenaran. Tapi dia akan menyesuaikan kebenaran jika dia mengenai dalil Al-Quran dan Sunnah. Faedah hadis ini juga bahwa hari Jumat para ulama ikhtilaf. Apakah dia adalah hari pertama dalam sepekan atau dia hari terakhir dalam sepekan? Jumhur ulama mengatakan bahwa Jumat ini adalah hari pertama dalam hari pekan. Sedangkan hari Sabtu adalah hari setelahnya. Dan hari Ahad setelahnya. Dan sebagian ulama lain mengatakan bahwa Yaumul Jumat ini, hari Jumat, dia adalah akhir usbu. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwa pertolongan Allah kepada umat ini, umat akhir zaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mereka keutamaan, dan Allah telah bersikap lembut kepada mereka, dan Allah telah memalingkan mereka dari kesesatan, yakni para orang-orang yang bersepakat di atas hidayah Al-Quran dan Sunnah. Allah menolong mereka dengan bersepakat di atas petunjuk. Kesepakatan mereka itu pasti petunjuk. Tidak menyelisihi kebenaran. Tentunya mereka yang berpegang, para ulama Islam yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang berpegang berpegang teguh kepada as-salafus soleh. Para salafus soleh. Ya, maka mereka ini bersepakat di atas petunjuk. Dan ini menunjukkan keutamaan Islam yang besar kepada umat muslim ini akhir zaman. Apabila mereka iltizam, yakni mereka tekun di dalam mentaati Allah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka akan ditolong Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan membiarkan mereka. Bagaimana umat ini memiliki keutamaan yang banyak. Yaitu mereka tidak akan berselisih di atas kesesatan. Tidak akan berkumpul dan bersepakat di atas kesesatan. Sedangkan umat-umat sebelumnya itu banyak sekali terjatuh ke dalam kesesatan.
Karena agamanya belum sempurna. Mereka diuji dengan berbagai macam kesesatan. Berbeda dengan umat ini. Ini kenikmatan yang besar sekali atas Islam. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak, ta'liqan yakni secara muallak, artinya riwayat beliau langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatis samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang hanif. Agama yang hanif, al-hanifiyah, agama yang hanif, dan as-samhah. As-samhah itu agama yang mudah. Agama yang mudah, yang gampang. Maksud dari hadis ini, ayyuhal ikhwah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallak, bahwa orang yang meriwayatkan hadis ini, bahwa ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini disebutkan muallak, menunjukkan bahwa ada para periwayat yang tidak disebutkan di sini, yang jatuh. Mulai dari syekhnya Imam Bukhari sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akhir riwayat. Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tetapi hadis ini jadi sahih. Disebabkan apa? Riwayat yang sama pula dari hadis yang lain bisa dijumpai bahwa hadis ini bersambung. Bersambung sampai kepada sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau yang lainnya. Maka maksud dari hadis ini bahwa dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, Su'ila Nabi SAW ayyul adyani ahabbu ilallah. Agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyati samhah. Agama yang hanif dan samhah, yaitu mudah. Apa yang dimaksudkan dengan agama yang hanif? Dia adalah agama Islam. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa dinul Islam dinu Muhammadin ibni Abdullah. Agama Islami, agamanya Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bisa juga dimaksudkan agamanya seluruh para nabi. Jadi agama Nabi Muhammad SAW dan agamanya seluruh nabi. Dan yang paling identik dengan agama Hanifiyah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling diikuti. Yang Rasul SAW ikuti adalah agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif. Apa yang dimaksud dengan agama yang hanif di sini? Agama yang hanif di sini adalah agama yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Itu hanif. Dari kesyirikan menuju mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanif secara bahasa artinya berpaling. Ma'il, berpaling dari syirik kepada tauhid. Sebagian ulama menjelaskan arti lainnya adalah agama yang hanif maka ala wifqi sunnah. Berkata Syekh Shalih Fauzan, agama yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini mudah. Sah, samhan wa sahlan. Mudah, gampang, tidak sulit. Ya.
Maka Islam syariat-syariatnya yang Allah syariatkan kepada kita, tidak ada yang membuat manusia itu kesulitan. Agama ini mudah, ya, tidak sulit, tapi manusia yang mempersulitnya dengan menolaknya, dengan berat hati untuk melakukannya. Padahal kalau dilakukan gampang. Tidak ada yang sulit. Sholat 5 waktu, tidak sulit. Setiap sholat kita bisa lakukan sholat dalam 5 menit. Ya, agama yang mudah. Maka agama yang mudah ini Allah katakan dengan ahabbu, Rasul katakan ahabbu, agama yang paling dicintai di sini Al-Hanifiyah Sam'ah, karena dimaksud di sini adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Allah menyebutkan atau Rasul menyebutkan agama yang paling dicintai di sini, bukan berarti Allah mencintai agama lain. Tidak. Tetapi ahabbu di sini sebenarnya maknanya maf'ul. Agama yang dicintai Allah. Ya. Maksudnya satu-satunya agama yang Allah cintai adalah agama Islam. Karena di dalamnya agama penuh dengan hanifiyah dan juga agama yang mudah. Berbeda dengan agama-agama lain. Kita dapati banyak kesulitan pada agama lain. Agama Nasrani, banyak kesulitan di dalam agama Nasrani. Para pendetanya tidak dibolehkan menikah. Dan banyak kesulitan. Banyak yang diharamkan pada agama Nasrani. Berbeda dengan apa yang pada umat Islam. Taib ayat ikhwah, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Sudah menunjukkan jam 9. Dan insya Allah kita lanjutkan syarah hadis ini pada pertemuan berikut dalam hadis-hadis yang lainnya. Pada hadis-hadis yang lainnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Hadis setelahnya ya cukup panjang. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi Ustadz terkait penjelasan bahwa umat Yahudi dan Nasrani yang mana Allah membiarkan mereka sendiri untuk berunding dan memilih hari raya mereka sendiri, di mana itu adalah bentuk Allah menguji mereka dengan dibiarkannya mereka menentukan hari raya mereka sendiri. Namun mereka sendiri melanggar aturan-aturan Allah di hari raya tersebut, seperti contohnya kaum Yahudi yang malah kalau tidak salah memancing ya Ustadz di hari raya, padahal di hari Sabtu dilarang bagi orang Yahudi untuk memancing. Apakah betul Ustadz atau bagaimana? Betul. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Yahudi dengan memilih hari raya mereka agar mereka jadikan hari tersebut sebagai hari untuk ibadah. Ingat, hari raya yang dimaksudkan di sini hari khusus mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memilih satu hari untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini merupakan hari besar. Hari besar mereka maksudnya hari untuk beribadah. Sebagaimana kita memiliki hari besar hari Jumat untuk beribadah. Ya. Namun ketika mereka telah memilih satu hari, maka mereka mengingkari janji yang mereka telah sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hari ini untuk ibadah. Ya. Jangan melanggar apa yang Allah telah janjikan kepada kalian. Allah katakan walaqad alimtum
alladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kamu telah ketahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Dan kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Menunjukkan bahwa mereka mengingkari janji-janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya untuk menjadikan hari ibadah di hari Sabtu. Kemudian mereka membuat tempat untuk memancing. Mereka sebenarnya tidak memancing, tetapi mereka hanya membuang alat untuk memancing, ya. Mereka menyimpan jangkar, mereka melempar jangkar ke situ untuk memancing, tapi mereka biarkan di situ, terus mereka ibadah. Nah, ini kan mengingkari janji. Ya, mereka membuat hilah, membuat tipu daya, mereka membiarkan jangkar, tapi mereka ibadah. Padahal setelah mereka berjanji dengan Allah tidak ingin melakukan aktivitas apapun dari memancing di hari Sabtu, maka mereka diazab. Mereka mengingkari janji. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Anda mau bertanya lagi, Ustaz. Jadi betul sebenarnya Allah mengutamakan agama Islam dibanding umat-umat yang lain. Allah mengutamakan umat Islam dibanding umat-umat yang lain dengan syariat-syariat agama Islam yang mudah dibanding syariat-syariat agama lain. Tapi masih banyak orang yang awam yang malah ikut-ikutan terjatuh kepada perayaan-perayaan umat lain yang sudah dianggap sebagai hal yang umum, Ustaz. Syariat-syariat agama lain sebagai hal yang umum, seperti hari ulang tahun, hari tahun baru, ataupun bahkan hari agama lain, Ustaz, seperti hari Natal atau hari Waisak dan yang lainnya. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Dan bagaimana cara kita untuk menyadarkan kepada teman-teman yang lain, Ustaz? Baik, sebenarnya mereka menjadikan hari raya atau menjadikan ritual-ritual perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan mengikuti umat-umat agama lainnya dari hari ulang tahun, hari perayaan-perayaan umat-umat Nasrani atau umat Yahudi, Valentine dan seterusnya. Ini semua sebabnya terbesar adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan terhadap agama. Karena mereka bodoh terhadap perkara agama, tidak mengetahui tentang halal dan haram, akhirnya mereka terjatuh ke dalam haram. Maka obatnya adalah dengan belajar. Dengan cara mereka ikut mengkaji kajian-kajian ilmiah, ikut kajian ilmiah. Maka kalau kita ingin membenarkan mereka, tidak ada cara lain selain kita mengajak mereka untuk ikut kajian ustadz yang berada di atas akidah yang benar. Juga kita men-share kepada mereka berbagai macam kajian-kajian yang ada di media, YouTube dan lainnya. Kita share kepada mereka tentang hukum tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kita nasihatin mereka. Insya Allah jika kita nasihatin dengan cara yang baik, bukan karena permusuhan, kita cara yang baik, kita nasihatin mereka atas dasar cinta kepada mereka. Ya, nasihatin atas dasar cinta, bukan karena ingin kita mengangkat diri depan mereka, tapi karena saudara kita nasihatin dengan cara yang baik, menyampaikan hal ini bukan bagian dari Islam, bahkan ini tasyabbuh, menyampaikan hadis yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Ya, ini juga menyampaikan hadis tentang orang-orang yang
yang merayakan hari ulang tahun dan seterusnya ini telah menyerupai orang Nasrani, menyerupai umat Kristen, dan ini terancam bisa termasuk dari golongan mereka di hari kiamat. Begitu pula Valentine's dan seterusnya bisa dijelaskan dengan cara hikmah, dengan cara baik dan benar. Jika dia menolaknya, maka kita tidak perlu untuk sedih dan terlalu sakit hati dengan hal itu, tapi kita bersabar karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menyampaikan. Terus kalau mereka menolak, maka pahalanya sudah kita dapatkan insya Allah, ya telah kita sampaikan. Namun kalau kita diam, tidak menyampaikan, ini yang kita khawatir, kita tidak menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya, kita wajib menyampaikannya agar kita terbebas dari tanggung jawab. Ya, menyampaikan dengan baik dan benar, dengan hikmah, dengan share video, share link, ajak dia kajian, atau kita sampaikan secara langsung dengan hikmah. Insya Allah mereka akan menerimanya. Ya, jika mereka orang-orang yang ingin mencari kebenaran, insya Allah akan menerimanya. Tapi kalau mereka bukan orang yang ingin mencari kebenaran, ya, maka kita tidak usah hiraukan. Karena kita hanya membuat capek diri kita. Ya, karena ada sebagian orang yang memang sudah tahu haramnya, tapi dia tidak ingin mencari kebenaran. Karena ingin hawa nafsunya, dia ingin memenuhi hawa nafsunya. Nah, orang seperti ini tinggalkan saja. Ya. Sungguhnya peringatan itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa, yang ingin mencari kebenaran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Demikian sudah 10 menit berlalu, sesi tanya jawab kita tutup. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir pada kajian malam hari ini, dan terutama bagi Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi. Sebelum kita tutup, apakah ada nasihat penutup Ustaz? Saya pikir cukup, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiikum. Baiklah, demikian kajian kelas Akidah Al-Futuwah ITPRN pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini, dan semoga Allah membantu kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami dari panitia Al-Futuwah, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyelenggaraan kajian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.